Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuris Dianasari dari kelas E dengan NPM 21510202336 dari program studi perbankan syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Di video kali ini saya akan menjalankan tugas dari Ibu Dia selaku dosen pengampu mata kuliah Qiraatul Quran untuk mereview jurnal tentang Qiraatul Quran. Kali ini saya akan mereview tentang adab membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah suatu pengamalan bernilai ibadah kepada Allah yang dapat dilakukan dengan cara memberdayakan lisan, mata, pendengaran, akal, dan hati. Lisan diberdayakan untuk melafazkan hurufnya, penglihatan diberdayakan untuk melihat huruf, pendengaran diberdayakan untuk mendengar lafaz yang diucapkan oleh lisan, akal diberdayakan untuk mengangan-angan kandungan lafaz yang dibacanya, dan hati diberdayakan untuk merasakan keheningan bacaan yang ada di dalamnya. Jadi, adab membaca Al-Quran itu ada 3, yaitu adab sebelum membaca Al-Quran, adab ketika membaca Al-Quran, dan adab sesudah membaca Al-Quran. Adab sebelum membaca Al-Quran itu yang pertama ada niat. Adab membaca Al-Quran sebelumnya harus difokuskan niat beribadah dengan menjalankan perintah agama Allah. Artinya mengabdi kepada Allah sebagai Tuhan untuk menurunkan Al-Quran yang di dalamnya terdapat ajaran agama Islam sebagai pedoman hidup manusia di dunia maupun menuju alam akhirat. Membaca Al-Quran kalau diniati ibadah artinya pengabdian kepada Allah dengan cara melaksanakan ajaran agama Allah. Ini merupakan hubungan timbal balik atau interaksi yang bersifat psikologis yang didasari kepercayaan adanya Tuhan dan adanya ganjaran akibat daripadanya akan direspon oleh Allah dan dibalas dengan pahalanya berupa pertolongan yang datang daripadanya. Adab sebelum membaca Al-Quran yang kedua yaitu suci dari hadas kecil maupun besar. Artinya, suci dari hadas akan memengaruhi terhadap kesucian jiwa. Kesucian jiwa akan dapat memengaruhi kejernihan pikiran. Kejernihan pikiran dapat mengakibatkan kelancaran dalam membaca dan memahami isi kandungan Al-Quran. Sebelum membaca Al-Quran yang ketiga yaitu menghadap kiblat. Membaca Al-Quran disyaratkan menghadap kiblat. Ini dilakukan karena Al-Quran adalah kalamullah yang berisi tentang asma Allah dan doa. Seseorang yang berdoa mengkiaskan orang yang melakukan sholat. Sholat bisa dikatakan sama dengan doa, sehingga menghadap kiblat merupakan keutamaan bagi orang yang membaca Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu menutup aurat. Membaca Al-Quran disyaratkan menutup aurat bagi yang membacanya. Menutup aurat merupakan sikap wirani seseorang yang walaupun belum ditemukan nas dalam Al-Quran atau Al-Hadis yang memerintahkannya. Pemikiran ini didasari atas kehormatan kepada kitab suci. Membaca ayat Al-Quran menjadi salah satu rukun yang menjadikan sahnya salat seseorang. Sedangkan orang yang mengerjakan salat harus menutup aurat. Adab sebelum membaca Al-Quran yang selanjutnya yaitu pakaian bersih dan suci. Pakaian merupakan sarana menutup aurat supaya aurat seseorang pembaca Al-Quran tetap suci. Ditutup dengan pakaian yang bersih dan suci. Pakaian yang bersih artinya pakaian yang tidak terdapat halangan yang melekat padanya, sedangkan pakaian yang suci adalah pakaian yang tidak mengandung sesuatu yang dinilai najis oleh hukum syara. Adab sebelum membaca Al-Quran yang selanjutnya yaitu tempat yang suci. Membaca Al-Quran disyaratkan menempati pada posisi yang tidak najis karena Al-Quran merupakan kalam Allah yang suci. Agar terjaga kesuciannya disyaratkan menempati posisi yang suci ketika membacanya. Dan yang terakhir, adab sebelum membaca Al-Quran yaitu membaca ta'awuz. Membaca Al-Quran disyaratkan membaca ta'awuz sebelum membacanya, karena ta'awuz merupakan lafaz yang berisi doa, memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan dan jin bagi orang yang akan melakukan suatu pekerjaan. Untuk yang selanjutnya yaitu adab ketika membaca Al-Quran. Yang pertama ada membaca dengan tartil. Tartil artinya bagus. Membaca Al-Quran dengan tartil artinya melafazkan huruf-huruf Al-Quran dengan jelas. Bunyi hurufnya, panjang pendeknya, ibtida dan wakofnya, gunnah dan sukunnya sesuai dengan pedoman ilmu tajwid.
Untuk yang kedua yaitu memperindah bacaan. Memperindah bacaan Al-Quran artinya menghiasi bacaan-bacaan Al-Quran dengan suara yang indah, dengan menyesuaikan huruf dan panjang pendeknya sesuai kaidah ilmu tajwid. Untuk yang ketiga yaitu membaca Al-Quran dengan suara yang keras. Mengeraskan bacaan Al-Quran artinya melafazkan huruf-huruf dari ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang lantang. Tidak ada suara yang samar-samar atau ragu bagi orang yang membacanya sehingga dapat didengarkan dengan jelas. Yang keempat yaitu mengingat isi bacaan Al-Quran. Yang dimaksud dengan mengingat bacaan Al-Quran adalah ketika seseorang membaca Al-Quran. Keadaan mengingat isi bacaan yang terkandung di dalamnya. Isi kandungan bacaan itu meliputi akidah, akhlak, hukum, dan hikmah-hikmah serta nilai-nilai pendidikan yang ada di dalamnya. Untuk yang kelima yaitu menghayati bacaan Al-Quran. Menghayati bacaan Al-Quran artinya memperhatikan dengan mengkonsentrasikan pikiran pada bacaan itu ketika membacanya. Menghayati bacaan Al-Quran dapat membuka tabir yang menghalangi masuknya kesadaran jiwa untuk memperdalam isi kandungannya. Dan yang terakhir, menangis ketika membaca Al-Quran. Menangis ketika mendengar bacaan Al-Quran dengan mencucurkan air mata akibat dari bacaan yang menyentuh jiwanya. Menangis ketika mendengarkannya disebabkan karena mengetahui kebenaran isi kandungan Al-Quran setelah mereka mengetahuinya. Dan yang terakhir yaitu adab sesudah membaca Al-Quran. Yang pertama ada berpegang teguh pada Al-Quran. Berpegang teguh pada Al-Quran maksudnya menjadikan Al-Quran sebagai dasar pemikiran. Artinya merumuskan permasalahan dari pemecahannya didasari dengan nilai-nilai yang ada di dalam nas Al-Quran. Berpegang teguh pada Al-Quran dapat memperkuat jiwa seseorang menjadi kokoh dan tekun dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan yang ada di dalam nilai-nilai Al-Quran. Ini yang kedua yaitu mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Mengamalkan isi kandungan Al-Quran maksudnya memberdayakan anggota badan lisan untuk membacanya, mata untuk melihat hurufnya, telinga untuk mendengarkan bacaannya, akal untuk merekayasa, pikiran dalam mengambil pengajaran, dan hati digunakan untuk merasakan kandungan pengajaran yang ada di dalamnya. Untuk yang ketiga yaitu mencintai Allah dan Rasul-Nya. Maksudnya yaitu adanya perasaan yang cenderung menaati perintah Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan perintah Rasul yang tercantum dalam Al-Hadis. Mencintai Allah dan Rasul-Nya dapat menambah keimanan seseorang dalam berpegang pada ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran. Untuk yang keempat yaitu meneladani akhlak Rasul sesuai dengan Al-Quran. Meneladani akhlak Rasul dengan cara mencontoh terhadap perilaku dari segi perkataan dan sikap terhadap Allah serta sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Meneladani akhlak Rasul dalam kehidupan sehari-hari contohnya seperti tata cara berbicara, sikap hidup terhadap Allah dan terhadap orang lain. Untuk yang terakhir yaitu muhasabah. Muhasabah artinya merenungkan diri dari amalan-amalan yang telah lalu dengan cara mengangan-angan dengan pikiran dan perasaan untuk memikirkan diri merasakan perilaku ketika dilakukan suatu amalan tertentu. Muhasabah dapat berguna bagi kehidupan seseorang yang telah membaca Al-Quran. Ini dapat mengenang kembali bacaan-bacaannya, isi kandungannya, dan diambil pengajaran. Muhasabah dapat mengingat pembaca Al-Quran mengenai kebenaran, kesalahan, bacaan yang telah dilakukan. Apabila bacaannya sudah benar, perlu diperhatikan dan apabila terdapat kekeliruan membacanya, dapat membetulkan pada waktu berikutnya. Kesimpulannya adalah membaca Al-Quran adalah suatu pengamalan bernilai ibadah kepada Allah yang dapat dilakukan dengan cara memberdayakan lisan, mata, pendengaran, akal, dan hati. Membaca Al-Quran dengan baik dan benar diperlukan adab yang baik untuk menjalankannya, yaitu adab sebelum membaca Al-Quran seperti dipenuhi dengan niat, suci dari hadas kecil dan besar,
menghadap kiblat, menutup aurat, pakaian yang bersih, tempat yang tidak najis, serta membaca ta'awuz. Adab ketika membaca Al-Quran antara lain yaitu membaca dengan tartil, memperindah bacaan, membaca dengan suara yang keras, mengingat isi bacaan Al-Quran, menghayati, dan menangis ketika membaca Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu adab setelah membaca Al-Quran diperintahkan untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran, mencintai dan mengikuti Allah serta Rasul-Nya, dan mengambil pengajaran dari isi Al-Quran tersebut. Sekian review tentang adab membaca Al-Quran yang saya sampaikan. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi terdapat kekurangan. Semoga bermanfaat dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.